Apa jadinya jika tubuh manusia tiba-tiba bermutasi menjadi alien? Halo guys, balik lagi bersama aku di channel Uni Recap. Gimana kabarnya? Baik-baik saja? Sebuah film karya Peter Jackson berjudul Distrik 9 tahun 2009, di mana film ini akan menceritakan bangsa alien yang datang ke planet Bumi. Bukan untuk berperang apalagi bagi-bagi sembako, tapi mereka hanya menetap di bumi untuk sementara waktu dan hidup berdampingan dengan manusia. Ya sudah, daripada bikin penasaran, langsung saja kita masuk ke cerita aja kan. To a halt directly over the city of Johannesburg. Diawali pada sebuah sisi dokumenter tentang sebuah kapal alien di mana kapal tersebut datang secara tiba-tiba dan mengapung tepat di atas kota Johannesburg. Tapi anehnya, kapal tersebut sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya ataupun aktivitas mencurigakan. Setelah beberapa bulan berlalu, pemerintah memutuskan mengirim pasukan untuk menelusuri apa yang ada di dalamnya. Dan mereka menemukan banyak sekali makhluk preketek di dalamnya dan diperkirakan jumlah mereka bisa mencapai jutaan ekor. Tekanan demi tekanan dari dunia internasional memaksa pemerintah untuk segera mengambil langkah yang tepat di mana semua alien diturunkan dari kapal tersebut. Mereka ditempatkan pada suatu daerah terisolir yang dijaga ketat oleh pihak militer dan tempat ini dikenal dengan sebutan Distrik 9. Setelah beberapa tahun bertengger di atas kota, kapal tersebut masih belum menunjukkan tanda-tanda pergerakannya. Banyak spekulasi yang mengatakan tentang hal tersebut, tapi yang paling masuk di akal, ada salah satu bagian kapal yang jatuh ke bawah. Dan selama berbulan-bulan melakukan pencarian, bagian yang hilang tersebut tidak pernah mereka temukan. And then somehow mysteriously become lost. Dikatakan bangsa alien ini disebut dengan nama Prawn alias udang dikarenakan bentuk mereka yang memang sama seperti hewan yang sering dijadikan seafood tersebut. Namun di sisi lain, mereka juga seringkali berbuat onar seperti mencuri, merusak fasilitas umum, bahkan sampai membunuh seseorang. Ditambah lagi, jarak antara Distrik 9 dengan pemukiman warga dinilai masih terlalu dekat. Singkat cerita, setelah 20 tahun berlalu, masyarakat yang sudah tidak tahan dengan mereka mendesak pemerintah untuk segera mengusir para alien dari Distrik 9. To be moved and more intensively policed and controlled. Untuk pengusiran tersebut, pemerintah menyerahkan semuanya kepada suatu organisasi bernama MNU. Terlihat semua karyawan dikumpulkan untuk membahas operasi tersebut, di mana mereka menunjuk satu orang untuk menjadi penanggung jawabnya, dan orang itu bernama Wikus. Sedikit informasi tentang dirinya, Wikus sudah menikah dan memiliki seorang istri bernama Tania. It's as big as my wedding day, you know, not as big. Dikatakan MNU merupakan pabrik senjata kedua terbesar di dunia yang sudah pasti mereka memiliki berbagai fasilitas yang cukup untuk menunjang operasi tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga menyewa tentara bayaran yang dipimpin oleh seorang berpangkat kolonel bernama Kobus. Setelah semua persiapan selesai, mereka tinggal berangkat menuju ke lokasi Distrik 9 yang jaraknya 12 km dari markas mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai di Distrik 9, rumah bagi Prawn yang kapalnya sedang mogok di udara. Selain memiliki beberapa unit mobil baja, MNU juga mengerahkan 4 helikopter yang ditugaskan untuk mengawasi keadaan dari atas udara. Setelah situasi sudah cukup kondusif, mereka pun mendatangi setiap gubuk dan meminta Prawn yang tinggal di dalamnya untuk menandatangani surat perintah pengusiran. Yang unik di sini adalah manusia dengan Prawn sama-sama dapat berkomunikasi dengan lancar meskipun bahasa yang masing-masing mereka gunakan sangat jauh berbeda. Sayangnya, operasi tersebut tidak berjalan sesuai rencana dikarenakan ada beberapa Prawn yang tidak setuju dengan pengusiran tersebut. Dan untuk mengakalinya, Wikus menyuap mereka dengan memberikan makanan kucing kalengan agar mereka mau menandatangani surat pengusiran yang diberikan. Tidak seperti Whiskas, makanan kucing yang satu ini berupa daging mentah yang sudah diolah dan entah kenapa Prawn sangat suka dengan makanan seperti ini. Something about that was like catnip for cats, only a lot more intense. The creatures became incredibly obsessed with cat food. Selain itu, alien seperti Prawn juga memiliki senjata yang sangat canggih dengan daya hancur yang jauh lebih besar dibandingkan senjata manusia. Tentunya, jika dibiarkan akan mengancam nyawa penduduk sekitar. Oleh karena itu, MNU menyita semua senjata tersebut.
Tapi sayangnya, manusia tidak bisa menggunakan senjata canggih seperti ini dikarenakan senjata ini sudah direkayasa secara biologis dan hanya bisa berinteraksi dengan DNA Braun. So it just doesn't work with humans. And it's as simple as that. A laser gun and just be able to shoot, but it didn't work like that. Diketahui di dalam distrik 9 terdapat kelompok atau fraksi bersenjata yang paling ditakuti dan kelompok itu dipimpin oleh seseorang bernama Obe Sanjo. Bagi mereka, distrik 9 merupakan lahan bisnis yang sangat menguntungkan di mana mereka dapat memperdagangkan senjata-senjata alien. Tapi yang paling menarik adalah mereka memiliki satu unit robot canggih yang dibuat langsung oleh para alien. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya, tapi mereka memiliki cara tersendiri, yaitu dengan cara memakan bagian tubuh dari para Braun. Mereka percaya jika melakukan itu, tubuh mereka bisa mendapatkan kemampuan milik para alien sehingga dapat mengoperasikan senjata canggih milik mereka. Dari semua Braun yang tinggal di sini, ternyata ada satu Braun yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi dan juga sifat yang cukup santuy. Diketahui, Braun tersebut bernama Christopher Johnson. Bersama temannya si kuning dan juga anaknya yang masih kecil, mereka bertiga sedang mencari sesuatu di tumpukan sampah sampai mereka menemukan suatu benda. Dan setelah dibuka, benda itu menumpahkan cairan seperti oli, lalu diekstrak, kemudian dimasukkan ke dalam wadah berbentuk silinder. Entah apa yang sebenarnya sedang mereka rencanakan, tapi itu akan terungkap nanti. Tak lama setelah itu, mereka kedatangan tamu tidak diundang yang tidak lain adalah Wikus dengan kawan-kawannya. Sadar akan hal itu, Christopher menyuruh si kuning untuk menyembunyikan wadah tersebut, sementara dia sendiri mencari anaknya yang masih di luar. Di sisi lain, Wikus dan juga rombongannya menemukan simbol gangster di gubuk tersebut, yang mana itu menimbulkan kecurigaan sehingga mereka harus memaksa si kuning untuk segera keluar. Setelah memeriksa ke dalamnya, Wikus menemukan seperangkat alat kimia yang barusan digunakan, di mana dia juga menggeledah sisi ruangan itu sampai dia menemukan wadah tersebut. Namun, ketika Wikus memeriksa benda itu, sesuatu yang tidak diinginkan pun terjadi. Secara tiba-tiba, benda itu menyemprotkan cairan hitam yang tepat mengenai wajahnya, tapi untungnya Wikus baik-baik saja dan hanya sedikit terkejut. Merasa benda ini adalah objek yang cukup berbahaya, dia pun memutuskan untuk membawanya agar bisa diteliti secara lanjut. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan senjata AK-47 dan juga beberapa senjata alien. Ketika sedang diinterogasi mengenai hal tersebut, si kuning langsung berontak lalu menyerang si Wikus dan satu orang penjaganya. Untungnya, hal tersebut dapat dihentikan oleh pasukannya Kobus yang baru sampai di sana, di mana mereka juga langsung menembak si kuning saat itu juga. Setelah mengobati luka-lukanya, Wikus kembali melanjutkan pekerjaannya dan tempat selanjutnya yang akan mereka datangi adalah gubuk milik Christopher. Tidak seperti temannya barusan, Christopher terlihat cukup tenang ketika berhadapan dengan mereka. Dia sadar posisinya di sini sangat tidak menguntungkan dan jika dia berani melawan, maka dia akan ditembak sama seperti si kuning. Ketika Wikus mengecek ke dalam gubuknya, tiba-tiba dia merasakan mual disusul dengan muntah-muntah. Berhubungan hari sudah menjelang sore, operasi tersebut ditunda dan akan kembali dilanjutkan pada besok pagi. Di perjalanan, mereka sempat mampir di warung nasi Padang untuk mengisi perut setelah bekerja seharian. Namun, sesuatu yang aneh kembali terjadi kepada Wikus. Terlihat ada cairan hitam yang tiba-tiba keluar dari dalam hidungnya. Tak cukup sampai di situ, setibanya di kantor, dia juga mengalami gejala yang aneh di mana kuku jari tangannya tiba-tiba terkelupas dengan sendirinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Christopher dan juga anaknya dibuat kebingungan dengan hilangnya wadah silinder yang mereka simpan. Tanpa mereka tahu, Wikus lah yang sudah mengambil benda tersebut. Di sisi lain, Wikus yang baru tiba di rumahnya mendapat kejutan dari teman dan juga keluarganya atas promosi yang baru saja dia dapatkan. Namun, suasana ceria itu tidak berlangsung lama tatkala sesi potong kue sedang berlangsung. Di saat itulah, Wikus lagi-lagi mengalami gejala muntah-muntah dan di saat yang sama, dirinya langsung menjadi tidak sadarkan diri.
Dengan cepat, Wikus langsung dibawa ke rumah sakit dan ternyata dia sudah terinfeksi cairan hitam dari wadah tersebut. Namun dirinya langsung dikejutkan dengan lengan kirinya yang sudah berubah menjadi seperti peraun. Di saat itulah para staf langsung mengambil tindakan cepat di mana mereka membungkus dirinya dengan body bag lalu segera diangkut ke laboratorium milik MNU. Di sana mereka juga menemukan wadah silinder yang Wikus simpan di dalam jaketnya dan benda itulah yang menjadi penyebab dirinya tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Bukannya mencoba untuk menyembuhkannya, orang-orang di sana justru melakukan uji coba kepadanya di mana dia dipaksa untuk mengoperasikan senjata alien milik Braun. Dan hasilnya, senjata itu dapat dia tembakkan yang artinya DNA Braun sudah menyatu dengan dirinya sehingga Wikus bisa mengoperasikan senjata canggih tersebut. Masih belum puas, mereka juga menggunakan tumbal proyek berupa seekor Braun sebagai target untuk dihancurkan. Setelah melewati semua proses uji coba, para petinggi MNU sepakat untuk memulai proses selanjutnya. Rencananya, mereka akan mengambil semua yang bisa mereka ambil, seperti organ dalam, sumsum tulang, serta jaringan tubuh. Dengan kata lain, Wikus akan dijadikan bahan eksperimen dan tubuhnya akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Entah manusia macam apa yang tega melakukan hal sekecil itu, tapi jika mereka bisa mendapatkan cuan yang sangat banyak, semua cara akan mereka lakukan. Setelah itu, mereka pun memulai tahap yang pertama, yaitu membedah jantungnya terlebih dahulu. Tak diduga, Wikus tiba-tiba langsung berontak, di mana dia melumpuhkan semua orang yang ada di sana, kemudian membawa satu orang untuk dijadikan sandera. Untungnya, penjagaan di sana tidak terlalu ketat, sehingga dia bisa pergi dari tempat tersebut dengan keadaan selamat. Sadar akan hal itu, MNU langsung melakukan pencarian untuk menangkapnya, yang sudah menjadi aset yang sangat berharga, di mana mereka juga mengerahkan Kobus dan juga anak buahnya yang dianggap sudah sangat profesional. Sementara itu, Wikus mencoba menghubungi semua teman dan juga kerabatnya untuk meminta bantuan. Namun, tak ada satupun yang sudi memberikannya pertolongan, bahkan rumahnya sendiri sudah digerebek oleh petugas MNU. Tak lama setelah itu, media berita juga menyebarkan berita tentang dirinya yang sudah menjadi buronan. Tidak cukup sampai di situ, media juga mengatakan berita yang tidak benar, bahwasannya Wikus telah melakukan hubungan seksual dengan salah satu peron hingga dirinya terinfeksi penyakit yang sangat menular. Dan setelah berita tersebut disebarluaskan, banyak masyarakat yang percaya sampai-sampai tak ada lagi tempat bagi Wikus untuk bersembunyi. Dan tempat satu-satunya yang cukup aman baginya hanyalah distrik 9. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Terlihat Wikus sedang mengantri untuk membeli makanan, namun makanan yang dijual di sana hanyalah daging mentah dan beberapa makanan kucing. Tidak punya pilihan, Wikus terpaksa memilih makanan kucing untuk mengisi perutnya, dan tanpa dia sadari, dia sudah mirip seperti peraun yang sangat suka dengan makanan tersebut. Tak lama kemudian, Wikus mendapat telepon dari istrinya, yang mana itu membuat dirinya menjadi sedikit lega. Namun, senyum di wajahnya pelan-pelan mulai memudar setelah mengetahui istrinya juga termakan hoaks dan percaya dengan berita yang dikatakan oleh media. Meskipun Wikus sudah berusaha untuk mengatakan kebenarannya, tapi istrinya sudah tidak lagi mempercayainya dan meminta Wikus untuk menjauh dari kehidupannya. Baby? Seketika, Wikus kehilangan akal sehatnya, di mana dia mengambil sebuah kapak dan nekat memotong tangan kirinya yang sudah berubah menjadi seperti peraun. Diharapkan jika dia melakukan itu, keadaan akan kembali normal seperti semula, tapi karena dia masih ragu-ragu, Wikus malah memotong satu jari di tangannya. Sempat merasakan sakit yang sangat pedih, namun dirinya langsung dikejutkan dengan kehadiran beberapa helikopter dari kejauhan. Dengan cepat, dia masuk ke dalam salah satu gubuk, dan kebetulan gubuk yang dia masuki adalah milik Christopher. Christopher yang merasa terganggu pun memintanya untuk segera pergi, akan tetapi Wikus memohon kepadanya untuk menolong dirinya, dan di saat yang sama Wikus tiba-tiba menjadi tidak sadarkan diri. Setelah sadar, Wikus menemukan dirinya sudah berada di sebuah ruangan bawah tanah dari gubuk tersebut. Tapi anehnya, ruangan ini memiliki interior yang sangat jauh berbeda karena pada faktanya, ruangan ini adalah sebuah pesawat sekaligus bagian yang hilang dari kapal induk tersebut. Dikatakan, wadah silinder yang waktu itu Wikus ambil berisi bahan bakar pesawat ini dan menjadi satu-satunya harapan bagi peron untuk bisa pulang ke tempat asal mereka. Tapi sayangnya, wadah itu sudah berpindah tangan yang saat ini sedang disimpan di markas
markas MNU. Setelah mendengar itu, Christopher langsung menjadi kesal dikarenakan untuk mengumpulkan semua bahan bakarnya, dia membutuhkan waktu selama 20 tahun. Kemudian, Christopher juga mengatakan dia bisa saja menyembuhkan Wikus menggunakan mesin pengobatan yang ada di kapalnya, namun tanpa adanya wadah tersebut, semua itu percuma saja. Walaupun mereka berdua bisa saja menyusup ke dalam markas MNU, tapi itu akan sangat sulit dan hanya menjadi misi bunuh diri. That's a suicide mission, man. Can you not fill my head with that sort of nonsense? Akan tetapi, mereka tidak punya pilihan selain mencobanya, tapi pertama-tama yang harus mereka lakukan adalah mencari senjata terlebih dahulu. Dan Anda tahu di manakah mereka bisa mendapatkannya? Yap, di mana lagi kalau bukan di kelompok bersenjata Obe Sanjo. Namun, hal tersebut merupakan keputusan yang salah karena tanpa dia sadari, Wikus sudah masuk ke dalam kandang macan. Meskipun Wikus memiliki uang yang cukup untuk membeli senjata beserta perlengkapan lainnya, kelompok itu menginginkan sesuatu yang lebih dari itu. Ternyata, mereka sudah mengetahui tentang lengannya yang sudah berubah menjadi seperti peraun, di mana mereka berniat untuk memakannya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapatkan kemampuan yang sama dengan yang dimiliki Wikus yang bisa mengoperasikan senjata alien. Di tengah situasi yang sangat suram tersebut, Wikus menggapai salah satu senjata alien dan langsung menembak beberapa dari mereka sampai terpental. Sontak, semua orang langsung dibuat terkejut bahkan sampai ketakutan, namun tidak dengan Obe Sanjo yang justru malah tersanjung. Akan tetapi, Wikus sama sekali tidak menghiraukannya dan lebih memilih untuk segera pergi dengan membawa perlengkapan yang sudah dimasukkan ke dalam kantung. Adegan berpindah kepada pasukannya Qobuz di mana mereka sudah mengetahui lokasi persembunyiannya Wikus. Namun, ketika menggerebek gubuk tersebut, Wikus atau bahkan Christopher sudah tidak ada di dalamnya. Dan di saat yang sama, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang cukup besar di markas MNU. Ternyata itu adalah Wikus dan juga Christopher, di mana mereka mencoba menerobos masuk ke dalam dengan menggunakan senjata alien yang sebelumnya mereka dapatkan. Dan dengan mudahnya mereka berhasil masuk ke bagian lab yang lokasinya 4 tingkat di bawah tanah, di mana mereka juga berhasil menemukan wadah yang menjadi incaran mereka. Di saat yang sama, Christopher tiba-tiba menjadi terdiam ketika melihat salah satu rekan sejenisnya yang mati dijadikan bahan eksperimen, dan itu sangat tidak berperi kealienan. Tadi diduga Qobuz bersama dengan anak buahnya sudah tiba di sana, dan di saat itulah terjadi baku tembak di antara mereka. Dengan cepat, mereka berdua meledakkan sebuah dinding yang mana itu langsung mengarah ke parkiran, dan setelahnya mereka langsung kabur dengan menggunakan mobil. Akan tetapi, mereka berdua masih belum bisa bernafas lega sebab Qobuz dan juga anak buahnya masih mengejar mereka sampai ke distrik 9. Untungnya, mereka berhasil sampai di tempat tujuan dalam keadaan utuh, di mana Christopher menyuruh anaknya untuk segera menyalakan kode penerbangan. Sembari menunggu, Wikus bertanya kepada Christopher mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan dirinya. Dan Wikus dibuat sangat terkejut, ternyata waktu yang dibutuhkan sangat lama, yaitu sekitar 3 tahun lamanya. Ini dikarenakan Christopher harus menyelamatkan bangsanya terlebih dahulu agar tidak lagi dijadikan bahan eksperimen oleh para manusia. Merasa dirinya sudah dibohongi, Wikus menjadi sangat murka dan langsung memukulnya sampai tidak sadarkan diri. Sesaat Wikus masuk ke dalam ruangan yang ada di bawah, Qobuz dan juga anak buahnya sudah sampai di sana, kemudian menyandera Christopher yang baru terbangun dari pingsannya. Sementara itu, Wikus dengan si kecil berhasil menyalakan mesin pesawatnya, kemudian mencoba untuk menerbangkan pesawat ini menuju ke kapal induk. Dan itu langsung mengejutkan Qobuz dan juga Christopher yang berada tepat di atasnya. Tak ingin buang-buang waktu, Wikus mengambil kesempatan itu untuk segera kabur, bahkan sampai meninggalkan Christopher yang masih disandra. Namun semua itu langsung sirna ketika pesawatnya tertembak sebuah misil sampai jatuh seketika. Setelahnya, Qobuz menghampiri pesawat itu dan menemukan Wikus yang sudah tidak lagi berdaya. Tanpa adanya perlawanan sedikit pun, Wikus dimasukkan ke dalam mobil, begitu juga dengan Christopher yang juga ikut ditangkap. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain pasrah dengan keadaan dan meratapi nasib mereka yang mungkin akan dijadikan bahan eksperimen. Namun, kejadian selanjutnya sungguh tidak terduga. Secara tiba-tiba, mereka semua langsung disergap oleh sekelompok orang bersenjata yang tidak lain merupakan antek-anteknya Obe Sanjo.
Sanju. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk merebut Wikus yang merupakan aset yang sangat berharga. Terlihat mereka menyerang dengan jumlah yang cukup banyak sampai-sampai pasukannya Qobuz sama sekali tidak berkutik. Kemudian, Wikus langsung dibawa ke markas mereka, di mana lengannya akan dipotong untuk dijadikan lauk makan malam. Bersamaan dengan itu, situasi di luar sana juga semakin memanas. Terlihat bala bantuan sudah tiba di sana, dan di saat itulah terjadi peperangan di antara kedua belah pihak. Di sini juga diperlihatkan pasukan Qobuz lebih unggul dalam peperangan tersebut dan membantai pasukannya Obe Sanjo sampai tidak tersisa. Untungnya, si kecil yang ada di pesawat masih hidup, di mana dia sedang menjalankan suatu perintah di sebuah layar. Dan di saat yang sama, kapal induk yang ada di atas melepaskan gelombang elektromagnetik sampai memecahkan kaca jendela gedung yang ada di sekitarnya. Pancaran gelombang tersebut juga langsung mengaktifkan robot yang disimpan di markas Obe Sanjo. Dan di saat itulah, robot itu menyelamatkan Wikus dan langsung membantai Obe Sanjo bersama antek-anteknya. Pelan-pelan, kapal tersebut juga bergerak menuju ke tempat di mana mereka sedang berada, yang mana kejadian tersebut menjadi pusat perhatian semua orang, termasuk semua perahu yang ada di distrik 9. Dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi, Christopher dipaksa untuk buka mulut mengenai rencana yang sedang dia jalankan. Sementara itu, Wikus yang masih ada di dalam dikejutkan dengan robot tersebut yang seolah memintanya untuk segera masuk ke dalam tubuhnya. Di saat yang sama, pasukan Qobuz juga sudah mengepung tempat di mana dia sedang berada, yang membuatnya sama sekali tidak ada pilihan selain masuk ke dalam robot tersebut. Namun, apa yang dilakukan Wikus benar-benar tidak terduga. Bukannya melawan, justru dia memilih kabur seperti seorang pengecut. Bahkan dia juga tega meninggalkan Christopher yang sudah babak belur setelah diajar habis-habisan karena sama sekali tidak ingin buka mulut. Namun di saat mereka ingin menghabisi Christopher, Wikus kembali lagi dan langsung membunuh beberapa dari mereka. Ternyata dia sadar kalau apa yang dia lakukan sebelumnya adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Dan sekarang yang harus mereka lakukan adalah pergi ke tempat jatuhnya pesawat sebelumnya sembari berlindung dari pasukannya Qobuz. Namun, pasukannya Qobuz lebih banyak dari yang mereka duga. Alhasil, Wikus tidak punya pilihan selain menahan mereka semua supaya Christopher bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Sebelum pergi, Christopher sempat berjanji akan kembali setelah 3 tahun lagi demi bisa menyembuhkan Wikus menjadi manusia kembali. Setelahnya, Wikus masuk ke dalam mode tempur di mana dia langsung menghabisi semua pasukannya Qobuz dengan sangat mudah. Di sisi lain, Christopher yang baru sampai di pesawat itu kemudian menyalakan sebuah perintah kepada kapal induk yang sudah ada tepat di atasnya. Dan di saat yang sama, kapal induk tersebut mengeluarkan cahaya yang langsung menyerot ke pesawat tempat Christopher sedang berada, lalu menariknya ke atas secara perlahan. Sementara itu, robot yang dikendarai Wikus mulai melemah dikarenakan terlalu banyak menerima damage, tapi dia tetap berusaha untuk melindungi Christopher. Sejauh ini, Wikus masih sanggup bertahan, namun setelah Qobuz melepaskan tembakan yang sangat telak, robot yang dia kendarai pergerakannya langsung terhenti. Dan sekarang yang tersisa tinggal Qobuz dan juga Wikus, di mana separuh tubuhnya juga sudah mulai berubah menjadi seperti Brown. Setelah semua pasukannya dibantai, Qobuz semakin bernafsu untuk segera menghabisinya. Namun, dia langsung mengurungkan niatnya ketika sejumlah peron tiba-tiba menghampirinya. Dan di saat itulah, mereka langsung mengeroyok Qobuz lalu mempreteli badannya sampai tercerai-berai.
Di sisi lain, pesawat yang ditumpangi Christopher sudah menyatu dengan kapal induk dan ternyata pesawat ini juga menjadi ruang kendali dari kapal induknya. Setelah semua persiapan sudah selesai, Christopher langsung menyalakan semua mesin kapal untuk kemudian terbang menuju ke angkasa lepas. Akhirnya, setelah 20 tahun terjebak di bumi, Christopher bisa kembali ke tempat asalnya, begitu juga dengan masyarakat Johannesburg yang terlihat membanjiri semua jalanan kota. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, pemerintah memindahkan semua peron yang tersisa ke sebuah tempat baru bernama Distrik 10. Sebuah tempat yang jauh lebih aman dari Distrik 9, di mana mereka dapat hidup dengan damai dan terus berkembang. Sementara itu, Wikus sendiri keberadaannya masih belum ditemukan sampai sekarang. Banyak orang yang beranggapan kalau dia ditangkap oleh organisasi pemerintah lainnya, dan tidak sedikit juga ada yang menganggap kalau dia sudah lama tiada. Namun, semua anggapan itu salah karena sebenarnya yang sudah terjadi, Wikus sudah berubah total menjadi peraun seutuhnya. Meskipun demikian, dia sama sekali tidak lupa dengan keluarganya sendiri, terutama istrinya yang masih sangat dia cintai. Dan film pun selesai. Oke Gan, itulah alur cerita dari film Distrik 9. Semoga kalian terhibur ya. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat dalam membuat video selanjutnya. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye bye.